Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa rahimana binabiyhi alaihi salatu wassalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. Para pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inni uhibbukum fillah. Hamba yang dhaif senantiasa mencintai saudaraku semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini dalam ketaatan, dalam kebaikan. Semoga kelak Allah pertemukan kita di dalam surganya. Amin. Allahumma amin. Para pemirsa yang berbahagia, tema kajian kita kali ini akan membahas seputar istiqomah dalam keimanan. Istiqomah bermakna konsisten, tegak lurus, selalu berada dalam ketaatan dan kebaikan. Ats-tsabatu 'alal haqqi, seseorang yang senantiasa berada dalam ketaatan, dalam kebaikan. Itulah yang kita maksud dengan istiqomah. Istiqomah difahami oleh para sahabat dengan beragam makna. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq memahami istiqomah dengan adamus syirki. Istiqomah adalah tidak adanya kesyirikan. Seseorang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dikategorikan orang yang istiqomah. Utsman bin Affan mengatakan bahwa al-istiqomah al-ikhlas. Istiqomah itu adalah seseorang yang hidupnya penuh dengan keikhlasan. Ali bin Abi Thalib menjelaskan juga bahwasanya istiqomah adalah fi'lul wajibat. Seseorang melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada definisi yang unik dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi wala tarughu rawan as-sa'lab. Engkau istiqamah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, juga istiqamah menghindarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau tidak berlaku seperti musang yang selalu menipu. Ini artinya istiqamah adalah tegak lurus, konsisten, selalu berada dalam siratal mustaqim. Nah, kenapa begitu penting kita membicarakan istiqamah dalam keimanan ini? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa satu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Ada riwayat yang menjelaskannya Abu Bakar As-Siddiq, ada riwayat lain menjelaskan Umar bin Khattab bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, syibta, wahai Rasul, aku melihat rambutmu telah beruban." Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, "Syayyabatni Hud wa akhwatuha." Yang membuat rambutku ini beruban, kata Rasul, adalah turunnya surah Hud dan surah-surah yang semisalnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayat apa dalam surah Hud itu yang membuatmu begitu kesusahan?"
kesulitan yang membuat perintah ini atau ayat ini begitu penting bagimu sehingga membuat rambutmu beruban. Kata Rasul, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 112 yang berbunyi, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir." Arti ayat ini, fastaqim, hendaknya engkau istiqamah. Kama umirta, sebagaimana diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, bersama orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tatghaw, dan jangan sekali-kali engkau melampaui batas. Innahu bima ta'maluna basir, sesungguhnya Tuhanmu sangat melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Bahkan dalam riwayat lain juga disebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat yang paling berat turun kepada para sahabat adalah ayat istiqomah. Kenapa? Karena istiqomah ini mudah dibicarakan tetapi begitu susah untuk dikerjakan. Untuk senantiasa istiqomah, konsisten, tegak lurus dalam ketaatan itu ternyata luar biasa susahnya. Kenapa? Karena ternyata memang ujian demi ujian, apalagi di akhir zaman, ujian itu akan selalu bervariasi dan banyak. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah riwayat, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqawna rabbakum. Sesungguhnya tidak akan datang masa atau zaman kecuali zaman setelahnya itu lebih buruk daripada zaman saat ini sampai kalian nanti berjumpa dengan Tuhan kalian. Ini menandakan bahwasanya ujian di akhir zaman begitu banyak bervariasi, di mana seseorang harus betul-betul mawas diri, betul-betul berjuang untuk senantiasa tegak lurus di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita sebut dengan istiqamah tadi, senantiasa berada dalam konsistensi ketaatan, ini tidak bermakna seseorang tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan dosa. Boleh jadi seseorang bisa jadi keliru, salah, dia mengikuti hawa nafsunya, tetapi kita harus tetap diingatkan, fastaqim, hendaknya engkau senantiasa berusaha untuk istiqamah. Saddidu wa qaribu, hendaknya kalian berusaha untuk melakukan yang terbaik, berusaha mendekati yang terbaik, yang benar, yang baik. Walan tuhsu, kata Rasul, walaupun sekali-kali kalian sulit akan mencapai konsistensi yang sempurna, tetapi tugas kita adalah melakukan yang terbaik yang bisa kita kerjakan. Karena itu dalam sebuah riwayat lain, seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka abadan." Ya Rasulullah, katakan kepadaku satu ucapan, satu kalimat yang aku tidak akan bertanya lagi selain kepadamu selamanya. Apa kata Rasul? Qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Rasul, katakan, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu istiqomahlah dalam kalimat tersebut. Artinya, kita sesungguhnya diperintahkan untuk berusaha istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomahlah dalam keimanan tersebut. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala memang butuh usaha dan kerja keras. Karena sebagaimana yang kita sebutkan di awal, ternyata
fitnah, ujian-ujian itu silih berganti mendatangi seseorang. Ada orang yang diuji dengan fitnah harta, maka ujiannya bagaimana mencari harta dengan halal dan berkah. Ada orang yang diuji dengan hawa nafsu, memiliki pangkat, reputasi, jabatan, maka bagaimana dia bisa istiqamah di jalan Allah ketika jabatan, pangkat tersebut ditawarkan kepadanya dan dia harus melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ istiqomahnya diuji. Ada juga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan urusan seksual, maka dia harus menjaga iffahnya, dirinya, sehingga tidak terjerumus dalam kegiatan zina, LGBT dan sebagainya. Karena itu betul-betul istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala ini sebuah tugas yang harus benar-benar kita lakukan. Nah, ujian bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala itu dibagi oleh para ulama ada dua. Fitnah itu ada dua. Yang pertama adalah fitnatus syubuhat, yang kedua fitnah syahwat. Dalam kedua ini seseorang pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bila istiqomahnya kurang kokoh maka sering sekali terjerumus. Orang-orang yang taat kepada Allah, ahli ibadah, melakukan kebaikan demi kebaikan, apakah sudah terputus ujian dan cobaannya? Belum terputus. Boleh jadi dia selamat dari ujian hawa nafsunya, tetapi dalam urusan tadi syubhat yang samar-samar itu ditampilkan oleh syaitan dan iblis, sehingga membuatnya yang tadinya ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena disamarkan oleh iblis hawa nafsunya tadi, sehingga dia terjerumus dalam dosa dan maksiat. Tetapi ada orang-orang yang boleh jadi memang ahli maksiat, maka dia dijerumuskan oleh syaitan dengan fitnah syahwat-syahwat tersebut. Karenanya penting sekali bagi kita untuk memahami bagaimana caranya agar kita senantiasa bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsabatu 'alal haqqi, senantiasa kokoh, konsisten dalam ketaatan dan kebenaran ini. Para ulama mengajarkan kepada kita yang pertama yang harus kita lakukan adalah islahul qulub. Kita senantiasa memperbaiki hati kita. Kenapa demikian? Karena ternyata istiqomahnya iman seseorang itu akan terlihat sejauh mana istiqomahnya hatinya tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidak istiqomah iman seorang hamba sampai dia mengistiqomahkan hatinya. Kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Mirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, istiqomah hati atau islahul qalbi, kita memperbaiki hati kita agar kita betul-betul istiqomah, ini sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Karena keimanan seseorang itu akan dilihat sejauh mana hatinya istiqomah. Istiqomah dalam tauhid, dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita membaca riwayat perjuangan Bilal bin Rabah ketika beliau dalam kondisi terik panas, dijemur di gurun Sahara, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, menghilangkan kalimat amantu billah, yang keluar dari mulutnya adalah kalimat ahad, ahad, ahad. Allah yang esa, Allah yang esa. Ini menunjukkan bahwa Bilal bin Rabah ada seorang yang kokoh hatinya dalam tauhid, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga
tidak tergoyahkan dengan siksaan tersebut. Begitu juga keluarga Yasir. Keluarga yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan keluarga ini adalah keluarga yang pertama kali syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, istiqamatul qalbi ini harus senantiasa kita upayakan. Bagaimana kita menjadikan hati kita ini senantiasa kokoh dalam keimanan. Jujur bersih dalam semua tingkah laku kita. Hati kita jujur dan bersih. Sehingga yang terjadi adalah selalu kita berada dalam hati yang memiliki kualitas suci dan bersih. Sebagaimana kokohnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar supaya istiqomah dalam keimanan ini, hendaknya kita juga berusaha menjaga lisan kita, lidah kita. Karena dilanjutkan dalam riwayat tadi bahwa la yastaqimu qalbu 'abdin hatta yastaqima lisanuhu. Hati seseorang itu tidak akan bisa istiqomah sampai lisannya pun istiqomah. Ini artinya lisan mengeluarkan apa yang tersembunyi dalam hati seseorang. Ketika lisannya baik, maka itu pertanda hatinya baik. Maka ketika kita sudah mengistiqomahkan hati kita, itu akan terpancar dari lisan kita, lidah kita ini. Yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang menghadirkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu, yang harus kita perhatikan juga adalah agar supaya kita bisa selalu dalam kondisi istiqomah, hendaknya kita memperhatikan as-suhbah as-salihah, mujalasatus salihin, senantiasa kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Artinya pandai-pandai kita mencari, memilih lingkungan, milieu yang baik untuk menjaga keistiqomahan kita tersebut. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, manusia itu keimanannya, ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan siapa yang sering dia jumpai. Ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhaliluh. Seseorang itu agamanya tergantung dengan siapa yang dia temani, yang senantiasa dia jumpai. Karena itu seseorang hendaknya perhatian dengan siapa orang yang akan dia jadikan sahabat, yang akan dia jadikan teman. Karena ternyata teman itu akan berfungsi juga membuat seseorang kondisinya istiqomah atau sebaliknya terjerumus dalam kemaksiatan. Nah, selanjutnya yang juga harus kita perhatikan setelah kita berusaha mengistiqomahkan hati kita, kemudian mengistiqomahkan lisan kita, lalu kita mencari lingkungan yang baik, lingkungan yang benar. Yang keempat, hendaknya kita memiliki ilmu syar'i. Apa itu ilmu syar'i? Agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan dan senantiasa kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu memperdalam, memperbanyak ilmu syariatnya. Ilmu syariat itu ilmu yang terkait dengan urusan agama. Bagaimana membersihkan hati dan jiwa. Ilmu yang terkait dengan amal-amal kebajikan, ibadah-ibadah. Ilmu yang membuat hati seseorang selalu cenderung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang mencenderungkan hatinya untuk senantiasa mencari ilmu syar'i yang bermanfaat, maka dia akan mudah mengistiqomahkan kehidupannya sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu istiqomahnya Allah Subhanahu wa taala berat, ya. Karena berat itulah Allah menjanjikan kebaikan, keistimewaan, bonus yang istimewa bagi mereka yang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Tsumma istaqamu, lalu mereka istiqamah di jalan tauhid tersebut, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa yang akan mereka dapatkan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan turun kepadanya, memberikan ketenteraman, ketenangan kepada siapa? Kepada mereka yang istiqamah dalam kalimat tauhid tadi. Tatanazzalu alaihimul malaika, kata para ulama tafsir, ada 3 kesempatan malaikat akan turun membisikkan ke telinga seorang yang istiqamah itu. Pertama, ketika dalam kondisi naza, sakaratul maut, dibisikkan kepadanya apa kalimatnya? Alla takhafu, jangan sekali-kali takut. Takut dengan masa depan, apa yang akan terjadi tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Malaikat ingatkan, alla takhafu, jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan bersedih dengan apa yang sudah terjadi. Jangan bersedih dengan apa yang nanti akan engkau tinggalkan. Kalimat penenang ini akan disampaikan oleh malaikat tatanazal. Berkali-kali turun malaikat itu untuk menenangkan seseorang dalam kondisi sakaratul maut, dalam kondisi naza tersebut. Yang kedua, kata para ulama, orang yang istiqomah juga akan ditenangkan, akan dibisikkan ke telinganya ketika berada dalam alam kubur. Bahwa nanti ketika berada di alam barzakh, masing-masing orang mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di situ malaikat pun akan membisikkan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih. Kapan lagi? Yang ketiga, ketika nanti hari kebangkitan, hari kiamat, di situ juga seseorang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala diingatkan, jangan takut, jangan bersedih tentang apa yang akan engkau hadapi dan apa yang engkau tinggalkan. Orang-orang yang tidak bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala senantiasa galau, takut dengan masa depan anaknya, takut dengan masa depan dirinya, pasangan hidupnya. Kenapa? Karena tidak memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia juga akan sedih dengan apa-apa yang dia tinggalkan, apa-apa yang sudah terjadi, sedih dia. Ketika dia wafat, dia akan meninggalkan pasangan hidupnya misalnya, meninggalkan keluarganya misalnya, meninggalkan harta bendanya, sehingga membuatnya sedih. Itu yang akan didapatkan oleh mereka yang senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran juga disebutkan, dalam surah Jin disebutkan, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Sekiranya mereka selalu istiqamah alat tariq, dalam jalan kebenaran itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka itu rahmat, hadiah, air yang menyejukkan, air yang menenangkan. Ini simbol bahwa orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya di akhirat dia akan dapatkan kebaikan dan keistimewaan itu, di dunia pun mereka sudah akan mendapatkan keistimewaan tersebut, yaitu kelapangan kehidupan duniawi. Namun demikian, perlu kita catat, seseorang ketika ingin istiqomah boleh jadi tersandung melakukan dosa, maksiat, kesalahan. Di sini kata para ulama, untuk tidak boleh pernah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang harus dihadirkan bahwa selalu berikhtiar, berusaha memperbaiki dirinya. Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Kata Rasul, ketika engkau melakukan kemaksiatan, atbi'is sayyi'a al-hasanah, ganti kemaksiatan
dosa, kesalahan yang dikerjakan itu dengan al-hasana, dengan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian pergaulah manusia itu dengan akhlak yang mulia. Maka dengan itu insya Allah seseorang akan senantiasa bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di akhir zaman, begitu sulit, begitu susah. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, al-mutamassikuna bidinillahi kalqabid alal jamar. Seseorang yang istiqomah memegang teguh agama Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir zaman, tak ubahnya seperti seseorang yang menggenggam bara api. Saking susahnya, saking sulitnya mempertahankan tauhid, mempertahankan iman, mempertahankan akidah, istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mampu membolak-balikkan hati, mantapkan hatiku dalam agamamu. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku dalam ketaatan kepadamu. Itu juga yang diajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sering diajarkan sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan engkau sesatkan hati kami ini setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Jangan sampai kami terperosok. Wahab lana, karuniakan kepada kami, karena engkau maha memberikan rahmat kepada siapapun yang engkau hendaki. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk terus bisa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengusahakan hari demi hari kita ini senantiasa konsisten, senantiasa lurus tegak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-istiqamata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.